Setelah dari puncak Gunung Gede, perjalanan akan kami teruskan melalui bibir kawah untuk menuju ke pos kandang badak. Melintasi bibir kawah bukan perjalanan yang mudah. Di sisi kiri dan kanan merupakan jurang yang luar biasa dalam. Selain itu, jalur akan berpijak pada kerikil pasir yang perlu kehati-hatian saat berpijak di atasnya, karena pendaki bisa saja tergelincir. Di sepanjang bibir kawah terpasang pagar sebagai batas pergerakan agar tidak terlalu dekat dengan ujung kawah. Perjalanan akan terus menurun dengan medan yang terbuka dan sedikit berdebu jika dilalui banyak orang. Sekarang jalur menurun menuju ke pos kandang badak yang sangat turun curam. Mungkin sebentar malam kita akan menginap di sana. Inilah jalur yang banyak diceritakan oleh para pendaki. Tapi ini doang kan? Salah satu tantangan yang sangat ekstrim untuk dilalui. Bentuk jalan yang menyerupai sebuah tebing dengan elevasi hampir 80 derajat. Jalur inilah yang disebut tanjakan setan. Beberapa tambatan sudah terpasang dari berbagai sudut. Tambatan ini berupa webbing dan karmantel yang sengaja dipasang oleh pengelola untuk memudahkan proses turun dan naik para pendaki yang akan melintasi jalur tanjakan setan ini. Perlahan dan tetap fokus, itulah yang dilakukan saat menuruni jalur tebing ini. Udah aman di bawah tangga. Titian tali digenggam seerat-eratnya. Kaki bertumpu pada pijakan yang tepat. Pandangan mata terus tertuju pada pijakan dan pegangan selanjutnya. Nyangkut bang. Keseimbangan badan terus dijaga mengingat carrier yang masih bertengger mengikat di pundak. Ayo lu turun bar, gue tungguin. Semakin kami menurun, semakin terdengar suara keramaian manusia di bawah sana. Inilah yang disebut dengan pos kandang badak, yang merupakan pos terakhir sebelum ke Gunung Gede dan Gunung Pangrango dari arah Cibodas. Tempat ini berada pada sebuah lembah yang sangat lembab dan rimbun. Pepohonan besar menjulang tinggi menutupi pos kandang badak. Area kandang badak berbentuk seperti traf atau tingkatan, sehingga dapat menampung puluhan tenda. Di pos kandang badak terdapat sebuah bangunan tua yang terlihat tidak terawat. Dahulunya bangunan ini merupakan shelter pendaki yang juga digunakan sebagai pos penjagaan Taman Nasional Gede Pangrango. Di pos kandang badak terdapat beberapa fasilitas yang disediakan oleh pengelola. Ketersediaan air juga sangat melimpah di area ini. Akhirnya, saya harus berpisah dengan rekan-rekan dari Jakarta. Esok hari masih ada perjalanan ke puncak Pangrango, sehingga saya masih harus bermalam di tempat ini. Sementara mereka akan kembali sore itu melalui jalur Cibodas dan selanjutnya kembali ke Jakarta. Baik, hari ini saya akan mulai perjalanan ke puncak
Pangrango. Setelah tadi saya menginap di camp Kandang Badak, saya berjalan seorang diri. Dan tidak menemui hambatan dan sholat Cukup cerah pagi ini, dan semoga hari ini membawa berkah bagi saya. dan jumlahnya sangat banyak. Tidak ada satupun yang kupikirkan pagi itu, selain segera sampai ke puncak Pangrango. Mengawali rute ke puncak, kita akan disuguhkan jalur landai dan terbuka. Hutan rimbun dengan pepohonan menjulang mengapit setapak ini. Hampir sejam saya melalui tanjakan landai. Selanjutnya, saya berjibaku dengan pohon-pohon tumbang, dan sesekali saya harus memanjat di atasnya. Dan terkadang cukup jalan berjongkok jika bisa dilewati oleh badan. Beberapa kali saya terpaksa berhenti untuk menghela nafas saat sudah melewati beberapa rintangan. Yang terlihat di depan sana masih banyak sisa pohon tumbang yang harus saya lewati. Perjalanan pun terkesan lambat karena melangkah hati-hati saat melewati jejeran kayu melintang ini. Melewati akar-akar pohon dan pohon-pohon tumbang, kita lewati jalur hutan batas vegetasi di mana pohon-pohon itu masuk pohon-pohon sendiri. Di dalam lagi kita akan sampai di puncak Gunung Pangrango. Berbeda jauh dengan perjalanan ke puncak Gunung Gede. Di sini sama sekali tidak ada warung. Siapa juga sih yang mau berdagang di sini? Angin tiada henti-hentinya mengibas-ngibaskan dahan pepohonan. Puncak Gunung Gede yang kemarin saya sampai di puncak. Perjalanan ini tetap sepi, tanpa ada pendaki satupun yang kujumpai di tengah jalan. Tidak ada tempat bertanya. Yang kulihat di atas sana masih tinggi saja. Terus kupacu langkahku sampai tiba di jalur lurus tak mendaki. Kulangkahkan kakiku sambil kegirangan. Ini dia puncaknya, Gunung Pangrango. Dari sini kelihatan sana puncak Gunung Gede, sana Pangrango. Terima kasih ya Allah. Sampai juga tapak kakiku di puncak Gunung Pangrango. Ya inilah Sebuah tempat yang penuh dengan cerita dan kisah. 4 jam lebih waktu tempuh saya dari pos Kandang Badak. Itu pun hanya seorang diri. Begitu gembira dan puas hati ini, perjalanan berat tadi sudah terlupakan saat menghirup hawa puncak Pangrango yang saat itu keras diterpa angin. Terlihat di sebelah selatan, tinggi dan menjulang puncak Gunung Gede yang kemarin aku sambangi. Seperti halnya di puncak Gede, di sini juga terdapat sebuah tugu yang menandakan titik ketinggian. Puncak Pangrango berada pada ketinggian 3019 meter di atas permukaan laut. Kesendirian saya di sini tidak berlangsung lama. Dalam waktu yang hampir bersamaan, muncul 2 orang pendaki dari Blitar, Jawa Timur, dan 2 orang lagi dari Bandung. Kami pun lepas tertawa dan bercanda. Teman dari Jawa Timur dan Bandung di puncak Pangrango. Keren tadi saya tinggal sendiri, ternyata masih ramai. Sukses. Manusia akhirnya ya. Saya jalan sendiri tadi. Sebuah lembah yang sunyi dan sepi. Ia tersembunyi di balik kemegahan puncak Pangrango. Inilah Lembah Mandalawangi. Sebuah tempat yang penuh cerita, punya makna, dan menjadi saksi sejarah masa lalu tentang legenda petualang Indonesia, So Hoki. Mandalawangi yang sepi merupakan salah satu bait dalam puisi yang sangat melegenda yang menceritakan tentang keindahan Gunung Pangrango dan Lembah Mandalawangi.
cerita tentang keresahan jiwa dan kedamaian hati dituliskan dalam sajak-sajak yang penuh untayan makna. Tidak seperti di Surya Kencana, Mandalawangi begitu sunyi dan sepi. Hanya desiran angin yang mengisi ruang senyap di siang itu. Bunga-bunga edelweiss sedang mekar-mekarnya, terhampar di seluruh sisi Mandalawangi. Begitu banyak cerita yang tidak bisa saya uraikan saat perjalanan di gunung ini. Pangrango dan Mandalawangi memberikan saya banyak kesan mendalam. Banyak nilai-nilai dan filosofi seorang petualang yang didapatkan di sini. Menuju ke puncak ini tidak hanya sekedar mendaki semata. Dengan tekad dan kesabaran, insya Allah tujuan akan tercapai. Setelah dari puncak Pangrango, saya turun melalui jalur Cibodas. Jalur Cibodas menyuguhkan banyak tempat wisata seperti air terjun panas Cibodas, Curug Pos Cipanas. Susah nyebutnya ya. Ini namanya Pos Curug, ya, deket Kandang Batu, Gunung Gede, ya, Gunung Gede Pangrango. Ini paling beberapa langkah dari Pos Kandang Batu. Sip. Oh iya, ya. Halo Kendari, ini temennya ada di sini. Udah. dan kita akan melewati jalur dengan uap air panas yang mengepul di atasnya. Di jalur Cibodas menuju ke puncak Gede. Ini saya sedang melewati jalur air panas. Wah, berbahaya. Ini uap air. Ini sumbernya dari bawah. Wow, mantap. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak memberikan anugerah. Keindahan alam, puncak-puncak tertinggi. Alam raya yang luas adalah sebuah nikmat yang harus terus kita pelihara untuk generasi selanjutnya. Terima kasih untuk puncak ke-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.